Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kali ini saya akan sharing perjalanan ketika kita dari awal mulai menjejakkan pilihan karir sampai dengan pada akhirnya saya memutuskan untuk berwirausaha. Saya awalnya merencanakan setelah selesai kuliah, kemudian memutuskan untuk saya pikir akan bekerja di sebuah perusahaan dengan biasalah, gelora muda saat itu tuh kepikirannya adalah kita bekerja pakai dasi di kantor yang bagus, di gedung yang bagus, itu aja. Itu terjadi di tahun sekitar tahun 98. Saat itu saya sebelumnya sudah mencoba untuk melakukan beberapa usaha di kampung halaman, yang pada akhirnya kemudian saya putuskan untuk berhijrah pergi ke kota besar. Ya, pada saat itu saya berpikir kalau nggak ke Surabaya, saya kepikir mungkin ke Jakarta. Nah, pada saat itu saya akhirnya membuat sebuah pilihan-pilihan yang saat itu memang ketika di tahun 1999. Saat itu anak sudah 2. Saat itu sehabis krisis moneter tahun 97-98, kerusuhan dan lain sebagainya, sehingga saat itu memang untuk mendapatkan sebuah pekerjaan itu tidak mudah. Nah, pada akhirnya saya pergilah ke Jakarta. Saya memutuskan ke Jakarta. Saya naik kereta api waktu itu dengan sebetulnya harap-harap cemas ya, karena tidak ada tujuan pekerjaan apa, kemudian apa yang harus saya lakukan di Jakarta. Ya hanya tekad, bermodal tekad, karena saat itu kondisi sudah berkeluarga dan anak saya 2. Itulah yang menjadi motivasi dasar saya untuk bekerja keras, memutuskan untuk berhijrah ke Jakarta. Karena saat itu kondisi perekonomian juga belum bagus ya. Nah, pada akhirnya saya putuskan pergi ke Jakarta. Satu hal, saya saat itu pergi dengan kondisi yang memang tidak ada uang ya. Jadi anak 2, kemudian saya bicara sama istri, kemudian saya harus memutuskan untuk pergi ke luar kota, mencari peruntungan di Jakarta begitu. Tapi ya dengan kondisi saat itu sangat sulit ya. Akhirnya saya diskusi dengan istri, dan kemudian saat itu kita masih punya ada satu tabungan koin-koin gitu kan. Ada tabungan koin-koin yang akhirnya saya bilang ke istri bahwa ya nanti kalau untuk hari-hari sementara bertahan dengan yang ada, dan yaitu tabungan koin-koin itu. Kemudian saya pergi ke Jakarta hanya membawa uang waktu itu hanya setelah saya beli tiket kereta itu hanya bawa uang 75.000 ya. Nah, sampailah saya akhirnya di satu waktu saya berangkat dari kampung itu kira-kira setelah maghrib ya. Jadi keretanya itu berangkat kurang lebih jam 7.30 begitu.
Nah, akhirnya saya menuju ke Jakarta. Perjalanan ke Jakarta saya tidak bisa tidur karena kebayang apa yang mau saya lakukan, dan tujuannya pun saat itu tidak jelas mau kemana gitu. Yang pada akhirnya waktu itu saya turun jam kurang lebih 3 pagi ya. Jam 3 pagi saya turun di stasiun Jatinegara. Nah, disitulah saya mengalami sebuah kebingungan yang sangat luar biasa. Yang pada akhirnya saat itu saya pergi ke musola di stasiun Jatinegara ya. Di situ saya ambil air wudhu, kemudian saya lakukan sholat tahajud, kemudian saya di situ bingung mau ngapain. Sampailah saya itu di situ di musola itu sampai dengan subuh hari, ikutin jamaah dengan mereka yang ada di stasiun saat itu. Nah, saat kira-kira mulai kereta pertama waktu itu adalah KRL ya, kereta listrik. Kereta listrik mulai, terus kemudian ada saat itu jurusan yang Jabodetabek gitu ya. Akhirnya saya melihat pagi hari itu kesibukan yang sangat luar biasa di mana stasiun Jatinegara ya. Orang banyak sekali yang tujuannya ke stasiun kota. Nah, pada akhirnya saya ikutlah orang-orang dulu naik ke jurusan stasiun kota. Ini saya naik ke jurusan stasiun kota. Nah, kemudian sampailah saya kira-kira pagi hari, kurang lebih ya jam 6 lewat ya pagi gitu. Akhirnya saya sampai di stasiun kota. Di situ saya ketemu kebingungan yang berikutnya, mau ngapain gitu. Dengan perut udah mulai berasa lapar ya, akhirnya saya bingung. Akhirnya saya mencoba jalan kaki di seputaran kota ya. Saya keluar di stasiun kota, kemudian saya jalan-jalan sampailah saya di Harko Mangga 2. Nah, di Harko Mangga 2 kembali lagi saya lihat begitu luar biasa aktivitas orang jalan, mereka bekerja yang bekerja di toko, pramuniaga, toko elektronik, kantor-kantor, distributor. Jadi karena Harko Mangga 2 itu termasuk pusat perdagangannya di Jakarta ya, boleh dibilang di Indonesia lah. Jadi kalau di Tanah Abang itu dengan tekstil, dengan produk-produk kain, dengan konveksi dan sebagainya. Tapi kalau di Harko Mangga 2 adalah terkenal dengan elektroniknya, yang waktu itu ruko-ruko di situ berjejer itu hampir rata-rata mereka itu distributor barang-barang elektronik. Itu seperti itu. Nah, di tahun itu tahun 99 itu adalah tahun pasca kerusuhan ya, 97-98. Jadi saya melihat di Harko Mangga 2 itu begitu nyata, itu beberapa ruko itu bekas terbakar, kemudian kaca-kaca pecah dan lain sebagainya. Tapi sebagian ada yang memang sudah operasional, sudah berjalan gitu. Jadi kebangkitan mulai berangsur ada kebangkitan ekonomi lah saat itu. Nah, saat itu saya berpikir apapun harus saya lakukan selagi itu halal. Jadi saya nggak memilih pekerjaan apapun saat itu. Sehingga saya pikir ya mungkin langkah awal yang termudah saya mungkin ikut jadi pramuniaga, misalnya jadi karyawan toko lah atau apa. Karena saya pikir toh di sini nggak ada yang kenal saya, walaupun saat itu saya
kalau sehabis selesai kuliah kepikir kan kerja kantoran dan sebagainya, tapi karena memang situasi kebutuhan yang luar biasa, tidak bisa ditunda, maka saya kepikir saya mesti dapat kerja apapun itu. Pertama untuk bertahan hidup sendiri, kedua sedikit atau banyak itu punya kewajiban yang memang harus saya kirim ke kampung karena anak sudah 2 waktu itu, anak masih kecil-kecil. Finally saya di situ mencoba untuk dari toko ke toko saya lihat. Jadi seharian itu hampir seperti saya lakukan orientasi gitu kan. Saya muter di Harko Mangga 2. Nah, pada saat saya berjalan itu keliling dan sebagainya, kira-kira tengah hari ya, kira-kira jam makan siang lah gitu, saat makan siang. Saya melihat ada sebuah kantor di Harko Mangga 2 yang kalau saya lihat itu ini kantor apa ya, kok mereka sangat rapi sekali orang-orangnya. Jadi mereka pakai dasi, semua karyawannya rapi. Nah, saat itu hari Senin kalau tidak salah, jatuh hari Senin. Jadi mereka kelihatannya habis meeting dan mereka dengan pakaian yang rapi, mereka habis meeting gitu, kira-kira bubaran gitu. Nah, akhirnya saya liatin, saya perhatikan gitu. Nah, tidak disangka dan tidak diduga, dan ini menurut saya sih qadarullah lah. Jadi artinya ini memang Allah lah yang mempertemukan. Saya ketemu kawan SMA waktu itu. Jadi saya ketemu kawan saya namanya Haningyo ya, saat itu saya ketemu kawan saya ini yang sangat baik sekali ya. Jadi waktu itu saya pikir, saya sempat ragu-ragu. Jadi karena dulu sama-sama sekolah di kampung, apa benar atau tidak ini kawan saya itu gitu. Nah, akhirnya saya dengan dia masih ragu-ragu, saya coba panggil gitu, saya panggil namanya. Nah, ternyata betul gitu, kawan saya ini nengok dan akhirnya begitu lihat saya, akhirnya terus nepuk punggung saya. Weh, kok kamu di sini kerja apa lagi, apa dan lain sebagainya. Akhirnya singkat cerita, ketemulah kawan saya ini, ngobrol gitu. Nah, terus akhirnya bilang, ayo kamu udah makan belum? Ayo kita makan aja. Saya diajak lah, ditraktir makan. Saat itu saya ingat saya ditraktir makan itu apa itu? Ayam bakar ya. Jadi dekat jauh dari situ ayam bakar di Harko Mangga itu di samping kantor gitu ada. Jadi ada tempat makan gitu. Nah, makan ayam bakar di situ. Dia cerita banyak dan sebagainya. Nah, singkat ceritanya itu akhirnya diajak. Ternyata kawan saya itu bekerja di sebuah perusahaan properti besar ya, sebagai sales supervisor gitu. Nah, sales koordinator ya. Jadi saat itu disampaikanlah pekerjaannya seperti ini itu dan lain sebagainya. Karena saya memang dari awal itu sangat tertarik dengan dunia marketing, maka saya pikir ini wah boleh juga ya. Tetapi karena memang saat itu saya tidak punya keterampilan, pengetahuan tentang bidang kerja di bidang marketing properti, maka saya hanya bilang saya ikutin. Nah, finally singkat cerita sampai bahkan kawan saya itu tanya, kamu tinggal di mana? Nah, saya bilang saat ini saya nggak ada tujuan dan nggak ada tempat yang saya tuju gitu, sehingga saya kepikir kalaupun terpaksanya saya itu nggak punya tempat buat tidur dan karena saya nggak punya uang, saya bilang ya mungkin saya akan sementara misalkan di masjid atau apa, mungkin saya akan izin ke pengurus masjid, saya mungkin akan ikut numpang begitu dan lain sebagainya. Terus akhirnya disampaikan, udah sama saya aja. Kebetulan saya sendiri tinggal di satu rumah karena kakaknya itu kebetulan lagi
lagi ada karena satu pekerjaan kemudian pendidikan akhirnya sedang di Amerika, sehingga rumah itu hanya ditinggali oleh kawan saya itu gitu. Nah, singkat cerita saya akhirnya diajaklah gitu ke tinggal di rumah itu, dan akhirnya ya sudah, akhirnya saya belajar banyak, dan ini memang buat saya sebuah awal yang menjerumuskan dalam artian positif ya ke dunia properti itu. Saya terima kasih ya, mungkin kalau kawan saya Hanindyo mungkin melihat video ini, saya bilang saya sangat berterima kasih sama kawan saya satu ini. Kalau saya teringat memang luar biasa perjalanan. Jadi saya akhirnya tiap hari boncengan dengan kawan saya ini dari waktu itu di daerah Pondok Cabe sana sampai ke Harkomangga 2 itu setiap hari pulang pergi. Nah, akhirnya ya singkat cerita, akhirnya saya mulai tahu bidang properti ini gitu, belajar banyak dari kawan saya ini. Nah, singkat cerita, akhirnya keterusan untuk menekuni bidang ini, dan saya memang ternyata feel saya dapat gitu, saya suka gitu. Nah, akhirnya saya meneruskan dan saya akhirnya memutuskan ini akan saya tekuni. Nah, singkat cerita, akhirnya saya bergabung di perusahaan tersebut yang berawal dari member marketing yang tidak digaji, hanya basicnya itu saya hanya dapat uang itu ketika saya sudah berhasil menjual. Jadi base-nya komisi penjualan. Saat itu saya dapat komisinya itu 2%. Saya kepikir karena saya itu perlu uang yang bisa didapatkan kalau bisa cepat, dan jumlahnya juga kalau bisa mencukupi untuk perencanaan hidup saya dan anak istri, sehingga saya bekerja keras, sangat bekerja keras. Dan singkat ceritanya, saya bulan pertama tidak berhasil menjual. Bulan kedua pun saya belum. Karena apa? Saya melakukan aktivitas kan, prospek, apapun itu saya masih dengan berjalan kaki dan pengetahuan yang minim tentang dunia properti, dan kemudian juga network ya. Ini yang sangat penting sekali nih ya. Saya waktu itu tidak punya network dengan siapapun yang di level harga yang kita jual saat itu. Jadi tahun 99 itu kita memasarkan unit rumah yang relatif cukup mahal ya. Jadi 500 jutaan itu saat itu udah sangat luar biasa ya. Harga 1 miliar itu sangat luar biasa, karena pada saat itu masih dengan 36-40 juta itu sudah dapat rumah gitu. Ya ini perjuangan betul gitu. Nah, akhirnya saya ikutin, saya pelajari terus sampai pada akhirnya satu ketika saya ikutin pameran-pameran yang diadakan oleh perusahaan tersebut, pameran di JCC, kemudian pameran di mall-mall dan lain sebagainya, prospecting dan lain sebagainya, saya lakukan terus. Suatu ketika pada akhirnya saya bersyukur, alhamdulillah saya dapat closing waktu itu. Pertama sekali saya ingat adalah saya menjual unit dengan harga 465 jutaan ya, 465 jutaan. Nah, singkat cerita, saya terima total komisi kurang lebih sekitar 9 jutaan. Nah, itulah awal pertama saya begitu, pada akhirnya sangat antusias dan memutuskan ini dunia yang saya pilih. Itu seperti itu. Saya dapat 9 juta pada saat itu angka yang luar biasa. Apa yang saya lakukan? Akhirnya yang saya lakukan adalah saya pastilah tentu mentransfer untuk keluarga, istri di rumah. Kemudian saya membeli baju ya, baju dasi.
kemudian sepatu, karena saya memang ala kadarnya sekali saat itu, dan akhirnya saya membeli apapun yang dibutuhkan untuk pekerjaan saya waktu itu. Oh iya, dan satu lagi, saat itu sudah mulai musimnya handphone yang masih jadi era dari pager kemudian ke handphone. Saya ingat waktu itu saya akhirnya beli handphone ya. Waktu itu saya ingat beli handphone yang ya murah-murah, yang pakai antena ditarik begitu dan lain sebagainya. Yang murah aja, yang bisa untuk komunikasi asal saya bisa dihubungi dan saya bisa menghubungi prospek saya saat itu. Akhirnya saya beli itu, karena itu bagian dari alat kerja yang sangat penting buat marketingnya. Nah, akhirnya dengan tambahan peralatan, saya punya handphone, kemudian saya juga beli pakaian, saya udah mulai meningkatkan style saya yang tadinya ketika prospek mungkin saya udah lusuh bajunya dan sebagainya. Saya akhirnya membeli pakaian lengan panjang, kemudian dasi. Saya ingat waktu itu di Mangga 2 kan juga banyak grosir-grosir yang menjual dasi-dasi yang saat itu dasi-dasi yang dari Cina ya, itu 100.000 itu dapat 3 dasi gitu. Itu seperti itu. Akhirnya ya itulah yang saya lakukan. Begitu seterusnya saya lakukan, kemudian akhirnya berkarir, bekerja menjadi sales eksekutif, kemudian menjadi saya tempuh 6 bulan menjadi supervisor, kemudian saya tempuh lagi kurang lebih sekitar 1,5 tahun ya posisi supervisor itu. Kemudian saya sampai di level di sales manager. Begitu seterusnya sampai akhirnya saya dari awal saya menikmati gaji yang dari 450.000 menjadi 850.000, menjadi 1.250.000, menjadi 2,5 juta, 3,5 juta dan seterusnya, yang pada akhirnya finally karena saya waktu itu adalah sangat bekerja keras dan memang saya berkomitmen untuk mencoba selalu bisa mencapai apa yang menjadi target perusahaan. Ya pada akhirnya saya mencapai titik di mana saya bisa mencapai level di posisi GM marketing. Nah, dari sini pada akhirnya saya terus mencoba mengembangkan diri dan lain sebagainya dan seterusnya. Saya terus belajar, mencoba untuk belajar tentang leadership, manajerial dan lain sebagainya. Kemudian tentang training marketing juga saya kejar, kemudian knowledge dari sumber apapun saya baca dan lain sebagainya, yang akhirnya itu menjadi sumber untuk saya mengembangkan diri saya untuk berproses seterusnya. Dan pada akhirnya saya mendapat peluang setelah sekian lama stuck di GM marketing, sekian lama pindah perusahaan pun dengan posisi yang sama, dan pada akhirnya mendapat kesempatan bisa menjadi direktur marketing. Nah, pada akhirnya saya juga menemui satu titik jenuh di dalam pekerjaan saya. Ya, karena sekian lama di dunia yang terus-menerus itu memang dinamikanya mengasihkan, tetapi saya pikir bahwa saya melihat bahwa peluang untuk melakukan bisnis di bidang marketing properti ini menjadi sebuah tantangan baru, pilihan yang menurut saya mesti dan harus saya coba untuk lakukan. Jadi saya membuat sebuah destinasi baru ya, perjalanan baru yang tadinya itu saya berkarir sebagai karyawan. Kemudian pada akhirnya saya
memutuskan untuk memulai berbisnis. Akhirnya saya mencoba untuk membuat agent properti yang saya awali dengan beberapa teman saya rekrut, saya hire dan lain sebagainya. Dan ini tidak mudah. Ini sangat tidak mudah karena biasanya saya mendapatkan fixed income setiap bulan, kemudian berubah menjadi serba tidak menentu. Akhirnya titiknya itu grafiknya fluktuatif sekali naik turun dan sebagainya. Itulah yang terjadi sampai suatu ketika saya mengalami posisi kebangkrutan juga gitu. Jadi era di mana penjualan begitu drop, kewajiban tetap harus kita lakukan dan sebagainya, karena bekerja dan berbisnis itu sesuatu yang sangat beda. Saya lakukan terus menerus, yang pada akhirnya saya kembali lagi karena saya pikir ini sudah sulit langkah ketika sudah habis-habisan. Akhirnya saya berpikir saya mencoba kembali lagi ambil job pekerjaan lagi. Akhirnya saya ambil job pekerjaan, kemudian juga saya melakukan sesuatu yang baru. Saya mengambil job untuk menjadi trainer gitu. Jadi trainer di beberapa perusahaan properti yang mereka membutuhkan upgrading terhadap tim marketing gitu. Nah, yang pada akhirnya saya melakukan sebuah pekerjaan baru. Akhirnya saya menjadi trainer, begitu dan seterusnya sampai pada akhirnya pandemi datang. Pada saat pandemi datang, karena tatap muka itu tidak bisa dilakukan, maka sudah, kalau kita sebagai trainer itu memang kan sangat berbeda antara online dan kita lakukan offline tatap muka langsung sangat berbeda. Dan jobnya itu menurun drastis gitu, bahkan sampai pelan-pelan sampai kosong gitu. Yang pada akhirnya saya putuskan untuk kembali lagi membangun bisnis saya di bidang pemasaran agent properti. Dan bersyukur sampai hari ini saya pelan-pelan bergerak untuk terus upgrade apapun itu, berjuang tanpa putus asa. Yang pada akhirnya ini adalah kantor yang saya lakukan hari ini untuk melakukan pekerjaan saya, bisnis saya. Jadi dengan saya kerjasama dengan kurang lebih 10 orang marketing saat ini, kita mencoba untuk eksis di bidang ini, dan mudah-mudahan ke depan akan menjadi berkembang, menjadi lebih baik, lebih besar, dan bisa menjadi satu pilihan-pilihan buat teman-teman yang memilih bidang usaha ataupun pekerjaan di bidang marketing. Karena apa? Menarik sekali, karena bayangkan saja kebutuhan akan rumah tinggal, baik apartemen maupun rumah tapak itu kan sebuah kebutuhan yang primer gitu. Setiap orang itu membutuhkan. Dengan jumlah penduduk Indonesia yang sedemikian, sudah ratusan juta orang, dan wilayah kita yang begitu tersebar luas kebutuhan itu luar biasa. Omset yang bisa kita dapatkan dari bisnis ini juga unlimited gitu, sehingga
yang harus kita lakukan adalah melakukan banyak terobosan dan terus belajar untuk bisa memenuhi target yang kita inginkan. Itu seperti itu. Jadi kalau menurut saya pada hari ini kalau kita hidup sebulan itu semisal dengan 15 juta atau 20 juta itu cukup untuk kehidupan kita misalkan. Itu setara kalau kita bekerja dengan berbisnis di bidang ini, kalau komisi penjualan kita sebagai marketing adalah 2%, maka ya kurang lebih kita cukup dengan menjual kurang lebih kalau 20 juta itu kurang lebih ya net sekitar 1 miliar. Jadi kalau kita menjual rumah seharga 1 miliar, itu komisi penjualan kita kurang lebih 20 juta. Kalau 2,5% berarti 25 juta. Intinya apa? Dengan menjual 1 unit saja dalam 1 bulan, kita sudah tercukupi kebutuhan hidup kita. Nah, kalau misalkan kita menjual rumah-rumah yang komersil yang harga 250 jutaan atau 300 jutaan, yang saat ini level harga ini adalah level harga yang sangat laku keras gitu. Maka dengan menjual 3 unit dalam sebulan ya sudah, kita sudah dapatkan income kurang lebih 20 juta. Dan menariknya kita punya kebebasan waktu dan kita punya kesempatan untuk bertemu banyak segmen dengan banyak orang dengan dinamikanya yang sedemikian mengasihkan gitu. Nah, itulah kira-kira yang saya bisa ceritakan ya. Jadi ada tim saya yang menjual sampai sebulan 2-3 miliar. Bayangkan income sedemikian luar biasa. Nah, inilah yang mestinya saya berharap juga untuk mereka-mereka yang fresh graduate, yang mereka lulus kuliah atau mungkin yang sebetulnya ini bisa dilakukan oleh lintas usia, yang mereka yang pensiun pun juga bisa lakukan. Mereka yang SMK, SMA atau mungkin bahkan yang SMP pun itu bisa lakukan, karena sebetulnya adalah untuk bisa melakukan bisnis ini adalah cukup dengan membekali bagaimana si teknik how to sell, bagaimana menjual, kemudian product knowledge, apa yang akan kita jual harus kita kuasai tentunya, tentang pengetahuan tentang produknya, selling point-nya, kelebihan-kelebihannya gitu, kira-kira seperti itu. Dan kita harus belajar juga untuk segmentasi, karena kita ini market dengan harga 300 juta, ya tentunya kita harus lihat mereka yang memiliki income yang kemampuannya bisa membeli level ini gitu, kira-kira begitu. Itu ya sebuah korelasi aja sih, rumus yang memang sederhana saja, yang pasti tentunya ini itulah hubungannya gitu. Itu yang saya sampaikan, bahwa perjalanan saya sampai hari ini saya syukuri. Saya terima kasih ke kawan saya tadi yang tanda kutip sudah menjerumuskan saya ke dunia properti ini, marketing properti. Saya sangat menikmati dan saya sangat bersyukur dengan bidang kerja saya. Dan saya pikir kebutuhan akan rumah itu adalah kebutuhan primer yang terus makin besar. Kebutuhannya luar biasa. Dan di seluruh penjuru dunia manapun kebutuhan akan rumah ini tentunya menjadi kebutuhan yang wajib kita semua keluarga itu butuhkan. Dan bersyukur hari ini saya sudah ada kantor seperti ini yang menurut saya cukup representatif ya, di Jakarta Selatan. Mudah-mudahan ini menjadi
tempat yang bisa untuk mengembangkan diri saya lebih, kemudian juga bermanfaat untuk orang banyak. Itu yang perlu saya sampaikan, sharing ke teman-teman semuanya. Mudah-mudahan sih ada manfaatnya, dan mudah-mudahan juga bisa memberikan sebuah pandangan, memberikan sebuah motivasi bahwa ada kok banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menghasilkan. Ada banyak hal yang kita bisa pilih menjadi satu bidang yang kita tidak harus menjadi pegawai ini, pegawai itu, dan lain sebagainya. Karena sebetulnya apapun positif kita lakukan itu, selagi itu marketnya ada, menghasilkan, ya sudah, tekuni saja dan tanya kepada diri kita sendiri, apakah ini buat kita kita sukai atau tidak. Karena ini penting gitu, karena kalau kita bekerja dengan pekerjaan yang memang kita sukai, itu kita juga menjalankannya happy, kita menjalankannya senang gitu kan, tidak ada keterpaksaan. Dan kalaupun ada satu waktu kejenuhan itu ya hanya temporary aja, wajar gitu, logis gitu. Manusia itu pasti ketemu lah saat-saat yang seperti itu. Demikian sharing saya, yang mudah-mudahan bermanfaat ya, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi niatan saya bukan untuk berdiaria atau berpamer banget, bukan, tapi adalah niatan saya memberikan satu gambaran wawasan. Ya mudah-mudahan next lain waktu saya akan bisa sharing hal-hal lain yang kaitannya dengan hal-hal yang teknis. Dan mungkin kalau teman-teman mungkin seputar bidang properti, mungkin boleh teman-teman kasih komen atau ditulis di komen request, misalkan tentang hal-hal apa sih yang mungkin barangkali saya bisa sharing gitu ke teman-teman. Misalkan apa saja sih yang harus kita lakukan sebagai marketing properti. Marketing properti itu apa sih gitu, peluangnya seperti apa sih, dan lain sebagainya gitu. Mungkin kalau ada pertanyaan, mungkin tertarik atau apapun seputar bidang itu, bolehlah, mungkin kita bisa sama-sama sharing. Bukan untuk menggurui, tapi untuk memberikan satu input, wawasan, masukan yang harapannya satu, bermanfaat. Itu saja teman-teman semuanya, juga teman-teman yang baru lulus kuliah, mungkin juga nggak bisa kuliah, mau cari kerja, cuma SMP atau mungkin SD pun sebetulnya nggak ada masalah ya, karena yang terpenting adalah kita mengupgrade diri gitu, menyesuaikan, membangun, mengembangkan diri dan lain sebagainya. Tetap semangat, selalu ada jalan, selalu ada peluang, dan tetap optimis. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.